Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billahi, amma ba'du. Fanawayna at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi bi qurbihi wa mardatihi wa thawabihi. Amin. Para sahabat Al-Qur'aniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit belajar tentang sebuah perjalanan seorang kaum yang sedang dikuliti tauhidnya, yang sedang diajarkan tauhidnya oleh seorang utusan Allah. Hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk menanamkan rasa tauhid kepada Allah, rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan kita, agar hati kita senantiasa dipenuhi dengan rasa yakin, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Qur'aniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hati seseorang itu sudah dipenuhi oleh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hati seseorang itu sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang mungkin tidak masuk di akalnya, hal-hal yang mungkin dikatakan sebagai hal ajaib, mungkin berlaku dalam kehidupannya. Kita ambil contoh adalah sebuah kisah yang dikisahkan dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim diutus kepada sebuah kaum yang mereka itu menyembah berhala dengan besar-besaran. Bagaimana bisa kalau kita fikir secara akal, Tuhan yang mereka sembah, yaitu berhala, adalah terbuat dari patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka memahat patung, kemudian mereka menaruhnya dalam sebuah kuil, sebuah tempat yang suci, kemudian mereka berdoa kepada patung itu. Mereka memohon kepada patung itu. Lah inilah yang akan diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah ini menjadi penting, kisah ini mungkin relevan kita angkat, karena pada masa saat ini, karena pada zaman kita sekarang, hati dan pikiran kita seakan-akan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan mulai lalai dan mulai hilang pikiran ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita belajar kembali dari kisah bagaimana Nabi Ibrahim menguliti logika kaumnya yang hidup pada zaman itu. Sahabat Al-Qur'aniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Ibrahim mendatangi sebuah kuil, mendatangi sebuah tempat suci yang digunakan sebagai tempat orang-orang kaumnya menyembah berhala tersebut. Di sana ada macam-macam berhala. Ada berhala yang paling besar, ada berhala yang sedang, ada berhala yang kecil. Nabi Ibrahim mendatangi kuil tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala itu. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan satu demi satu berhala itu yang disembah oleh kaumnya, dan menyisakan hanya satu berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim menyisakan berhala yang paling besar. Apa tujuannya? Sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana tujuan Nabi Ibrahim menguliti cara berpikir kaumnya yang hidup menyembah berhala tersebut. Para sahabat Al-Qur'aniyah
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang sangat besar? Lah pada waktu itu, pada tibalah waktu beribadah bagi kaumnya. Mereka berbondong-bondong untuk mendatangi kuilnya, mendatangi kuil untuk berdoa memohon kepada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, yaitu berhala-berhala. Mereka kaget, seakan menyaksikan semua Tuhannya itu hancur, roboh, tidak tersisa, hanya runtuhan-runtuhan bebatuan yang mereka saksikan. Mereka marah, mereka saling bertanya, siapa yang berani menghancurkan sesembahan kami? Siapa yang berani untuk mengacak-acak kuil yang suci, tempat kami berdoa kepada Tuhan-Tuhan kami? Setelah usut mulai usut, selidik mulai selidik, muncullah nama Ibrahim. Ternyata Ibrahim yang menghancurkan kuil tersebut. Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim oleh kaumnya ke dalam kuil. Kemudian beliau disidang. Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang menghancurkan berhala-berhala itu? Kemudian apa jawab Ibrahim? Kenapa kalian menuduh saya? Kenapa kalian tidak langsung tanyakan kepada berhala yang paling besar tersebut? Kenapa kalian tidak langsung menanyakan kepada Tuhan kalian kalau memang Tuhan kalian itu mampu untuk mengetahui segala sesuatu? Inilah logika yang dibalik oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana mungkin mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa, bahkan tidak bisa melihat? Bagaimana mungkin mereka menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa mendengar? Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Para kaumnya berkata, a anta fa'alta hadza? Apakah engkau yang melakukan ini? Bi alihatina, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Nabi Ibrahim pun menjawab, bal fa'alahu kabiruhum, bukan saya, tapi coba tanyakan kepada berhala yang paling besar itu. Atau mungkin dia sendiri yang menghancurkan, dia sendiri yang menghancurkan sesembahan-sesembahan kalian yang lain. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyalah berhala-berhala itu kalau mereka dapat bicara, kalau mereka dapat menjawab pertanyaan kalian. Bukankah Tuhan itu mampu mengetahui segala sesuatu? Bukankah Tuhan itu mampu untuk mewujudkan segala keinginan? Maka tanyalah kepada Tuhan kalian. Saat itu kaumnya terdiam. Selama ini mungkin mereka tidak sadar, ternyata Tuhan yang mereka sembah dengan tangan mereka sendiri, Tuhan yang mereka buat dari tangan mereka sendiri, ternyata bahkan tidak mengetahui siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan itu sendiri, siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu sendiri. Kemudian kisah ini berlanjut hingga Nabi Ibrahim, kaumnya masih tidak menerima. Kemudian langsung menyeret Nabi Ibrahim kepada persidangan dan mereka bersepakat untuk melemparkan Nabi Ibrahim kepada sebuah bara api yang sangat luar biasa. Lah disinilah para sahabat Al-Qur'aniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah hal yang akan kita pelajari, di mana puncak ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana puncak ketauhidan seorang hamba kepada Allah, keyakinan seorang hamba kepada Allah, seberapa ia yakin kepada Allah, seberapa ia yakin kepada kuasa Allah mampu melakukan sesuatu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah hal yang ajaib. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah hal yang mungkin tidak masuk di akal kita. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan kepada sebuah bara api yang sangat menyala, kalau secara logika kulit manusia akan otomatis terbakar. Tapi pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman. Api yang seharusnya membakar kulit manusia berubah menjadi dingin. Api yang sifatnya membakar, panas, berubah menjadi tidak membakar dan berubah menjadi
dingin. Itu mungkin tidak masuk di akal kita, secara logika tidak masuk, tapi itulah kuasa Allah. Itulah kuasa Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang yakin, yang diberikan kepada orang-orang yang meyakini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan tauhid ini perlu kita bangun. Pendidikan tauhid ini perlu kita terapkan kepada keluarga kita di rumah, kepada anak-anak kita di rumah. Kita kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenalkan mereka bagaimana cara menyembah Allah dalam sholatnya. Kita kenalkan mereka bagaimana cara mengenal Allah melalui kalam dan firman-Nya, dengan belajar Al-Quran, dengan belajar huruf-hurufnya, dengan belajar tajwidnya, dengan belajar semua ilmu-ilmu yang terhubung dengan Al-Quran, yang kemudian mereka menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan tauhid ini sangat penting bagi semua orang, baik dia itu hidup di kalangan perkotaan, baik mereka itu hidup di kalangan pedesaan, dimanapun tidak ada bedanya. Siapa yang tauhidnya kuat, siapa yang imannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah mungkin akan mengalami keajaiban-keajaiban yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan Anda ketika Anda sudah meyakini, ketika Anda sudah mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara proporsional dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Itulah sedikit perjalanan, sedikit kisah dari cara Nabi Ibrahim untuk menguliti, untuk membalik logika orang-orang yang tidak menyembah Allah, kembali untuk mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah yang singkat ini memberikan sedikit manfaat, khususnya bagi kami pribadi dan kepada para pendengar semuanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.